apa agendanya? Agendanya sesuai dengan panggilan yang diberikan oleh penyidik di Cyber Crime untuk diminta keterangan ya terkait dengan masalah laporan yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kak Ruben di sini datang sebagai saksi pelapor. Iya, pelapor. Di dalam menjawab berapa pertanyaan, Kak? Ada lebih kurang berapa nih? 10 ya? Kurang lebih 10. Serta membawa bukti ya. Iya. Buktinya berupa apa aja mungkin? Dari capturean, dari ya ada deh. Tapi jangan dibocorin ya nanti. Iyalah. Nanti siap-siap nanti terlapornya. Oke, untuk Ruben sendiri laporan sudah berjalan dan sudah dipanggil sebagai saksi. Ya kan? Apa tetap lanjut terus apa gimana? Apa sih membuat Kak Ruben tetap lanjut gitu loh? Maksudnya emang ini benar-benar sudah fatal banget apa gimana? Iyalah, karena udah masuknya karena anak-anaknya. Oh. Dan terus bullying terhadap anak-anak. Oke. Dia melakukan itu ya bukan sekali dua kali, postingannya udah terlalu banyak. Iya, apa yang dia perbuat ya dia harus berani bertanggung jawab. Tapi semenjak dilaporkan ada komunikasi dari pemilik akun Vina.ran itu ke Saya Kak mau Ruben? jawab kalau mbaknya tangan itu. Oh, Jadi sorry. Oke, coba masih komunikasi atau pernah kontak atau minta maaf apa enggak dari pihak yang melakukan itu? Enggak. Enggak. Ya mau minta maaf juga tetap aja udah laporan tetap harus lanjut lah. Tapi Tapi- sudah mengetahui identitasnya itu Vina.ran dia. Nanti sendiri. biar ke kepolisian. Oke, Abang sebagai kuasa Ya. hukum dari tetap tadi apa sih yang dipertanyakan dari penyidik sendiri? Ya itu seputar dari mana mengetahui Oke. adanya postingan seperti itu, Oke. apa yang sudah dilakukan, Siap. bukti apa, jadi pasti seputar hal yang bersifat dasar. Mm-mm. Tapi itu adalah poin yang paling penting kan. Ya bahwa memang kita bisa membuktikan telah terjadi pelanggaran hukum ya, perbuatan melanggar hukum yang melanggar banyak pasal. Ya, Betul. saya katakan tadi itu ada pasal 32 ini yang ancamannya 8 tahun dan pasal-pasal yang lainnya. Jadi tadi juga kita sudah menyertakan saksi Mhm. dengan harapan bahwa proses ini bisa berjalan dengan cepat dan secepat mungkin pelakunya bisa diketemukan dan diminta keterangan, bahkan mungkin ya ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi dominan lebih ke anak ya, Bang. Ini kasus ini untuk dibawa perkara kasusnya. Oh iya, karena memang yang dibullying di sini, yang dijadikan objek di sini kan adalah anak. Oke. Ya, sementara anak ini kan masih di bawah umur yang masih belum bisa membela dirinya secara patut, maka adalah pantas jika kemudian orang tuanya dalam hal ini Ruben sebagai ayahnya yang berjuang untuk membela kepentingan si anak. Oke. Ya, sehingga suatu saat nanti jika ada jejak digital, dia melihat bahwa ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, yang membullying dia, yang mendiskreditkan dia, yang menyatakan asal usulnya itu tidak seperti apa yang seharusnya. Ini kita masalah asal usul ini, ya. Maka dia akan melihat bagaimana orang tuanya berjuang untuk memperjuangkan supaya nama baiknya itu tidak dicemarkan, supaya pelaku yang melakukan perbuatan yang tidak berdasar itu bisa dikenai sanksi secara hukum. Walaupun itu hanya sebagai buzzer atau Nggak bisa, ini negara hukum. Ya kita nggak bisa bilang tuh buzzer lah, hater, nggak bisa. Iya. Ini negara hukum, kita harus berpikir dua kali ketika bermain-main dengan harga diri orang lain. Karena ini bicara mengenai masalah pride. Oke. Ya, ketika dia menuduhkan sesuatu dan kemudian tuduhan itu tidak ada landasannya, Oke. ini kan bukan hanya mencemarkan harga diri si anak, tapi juga harga diri orang tua. Bahkan mempermasalahkan lembaga perkawinan yang dulu ada dan banyak sekali efeknya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita harus cerdas ya. Jadi masyarakat Indonesia harus jelas, harus cerdas ketika menggunakan media sosial. Jangan digunakan untuk hal yang seperti ini. Dengan alasan pansos kayak viewer kayak apapun namanya, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Lakukan hal yang positif. Postinglah prestasimu, postinglah hal yang baik tentang dirimu. Sehingga kalaupun misalnya kemudian kamu ngetop itu karena prestasimu, bukan karena kamu menjelek-jelekkan orang lain. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Oke, terakhir untuk Kak Ruben tadi secara mental pun kena, anak pun juga kena secara psikis mental sendiri. Enggak, kalau anakku sih ya pasti karena dia nggak banyak melihat sosial media kan. Oke. Cuman kan yang saya jaga ini adalah dampak setelah ini gitu. Ya di kemudian harinya itu kan jejak itu nggak akan hilang kan, jejak digital. Jadi kalau buat saya di sini apa yang akan saya lakukan itu ya semuanya untuk dia ke depan. Tapi kalau untuk ibunya support nggak dengan laporan Kak Ruben? Iya, sendiri? udah pasti support. Tapi kan di sini saya konteksnya ke anaknya. Betul. Ya lebih ke anaknya dan dia soalnya yang dia bawa foto anak saya aja kan, cuma anak saya aja gitu, jadinya ya saya fokusnya ke situ aja. Nanti
masalah berkembangnya kemana-mana nanti kan dari pihak kepolisian yang akan mengembangkan kasus ini. Oke, Knowledge lahir. Tapi nanti suatu saat penyidik minta ibu dari untuk sebagai saksi gimana? Artinya kan begini, Oke. penyidik itu kan bebas ingin menghadirkan siapa aja sebagai saksi. Siap. Jadi kalaupun memang misalnya penyidik menganggap perlu memanggil ibunya untuk diminta keterangan sebagai saksi, ya silahkan aja. Penyidik kan boleh panggil, alamat ibunya tahu ada di mana. Jadi itu artinya secara proses tidak ada kaitannya dengan kita. Karena kan mungkin polisi menganggap perlu memanggil siapapun, dia boleh memanggil siapapun. Kak Ya, Ruben, tidak ada kaitan dengan kita. ada kerugian apa sih Kak Ruben? Mungkin ada postingan itu beredar, ada yang nanya Kak Ruben kebenaran berita itu atau gimana? Enggak lah, kalau nanya yang kebenaran itu mungkin banyak di antara teman-teman kayaknya nggak nanya secara frontal gitu. Tapi mereka memberikan saya support ketika saya ngasih laporan ini gitu. Dan terus ya saya cuma menjaga nama baik anak saya aja. Tapi untuk akun Vina.Trans sendiri sekarang sudah ditutup kan ya? Maksudnya di akunnya sendiri sudah Detect ditutup orang. diaktif gitu. Yang lain ada beredar lagi nggak sih Kak Ruben? Ada yang capture Ada atau lain ya, apa? Sudah selain- diperiksa belum ya? Diperiksa. Maksudnya ada yang nge-capture unggahannya terus diunggah ulang sama orang-orang, ada Oh yang enggak. macam itu. Oh iya mungkin. Tapi kalau saya fokusnya ke situ aja. Kalau kita mau cari-cari mah pasti ada aja. Pasti. Ya, Tapi pasti tetap ada ini aja. satu fokus yang sekarang lagi Iya, berproses saya jalan. fokusnya ke Vina. Tapi akan lanjut nggak ada nanti yang lain-lain atau gimana? Lanjut. Maksudnya ada medsos-medsos yang lain Kalau lagi nggak? memang ada yang berani-berani mengcapture kemudian merepost berita-berita yang sesat seperti ini, pasti saya pastikan penyidik yang sedang sekarang memeriksa perkara ini akan Ya. juga memanggil mereka dan mereka juga akan pasti kena sanksi hukum. Ada kata maaf, satu kata. Kalau maaf wajib, kita wajib sebagai manusia ya memaafkan. Tapi kalau udah kasus hukum ya saya maunya terus berlanjut sesuai dengan prosedur. Dan ini kan saya juga dari laporan kemarin juga udah lebih dari 10 hari ya. 10 hari ya. Udah lebih dari 10 hari juga baru dipanggil lagi ya. Saya pokoknya mengikuti peraturan yang ada, tidak ada treatment khusus semuanya. Dan membawa bukti-bukti sesuai dengan yang saya punya, yang saya miliki. Ditanya berdasarkan dapat dari mana, ngelihat dari mana, ya saya sudah jawab semuanya. Terganggu nggak dengan masalah yang dengan pekerjaan sendiri? Enggak, kalau ke pekerjaan sih enggak ya, tapi kalau secara saya pribadinya pasti. Karena kalau yang saya rasa ini rasa sebagai orang tua kan, dan ya kita tahu anak kita kayak gimana ya. Saya tahu dia setiap hari juga saya nganterin dia sekolah, saya tahu anak ini sukanya apa, mainnya apa, tapi ini udah terlalu jauh pembahasannya. Jadi buat saya ya udah terlanjur, ya ayo lanjut aja terus deh gitu. Siap. Ada upaya buat menjaga Thalia untuk melihat itu nggak sih? Kebetulan bundanya kalau dia bersosial media kan ada yang dibatasi yang usia anak-anaknya kan. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih. Terima kasih Kak Ruben.